Penyebab-penyebab dari injury sel ada karena faktor kimia, rokok kimia, micin kimia, ya, obat-obatan, toksik herbal kimia, biologikan agen, ya, obat-obatan bisa, dingin, ya. Saya pernah merasakan suhu 2 derajat. Bagaimana dinginnya? Nyaris saya mau menyerah itu di jalan, saking nggak kuatnya. Itu masih ringan 2 derajat. Ya, 2 derajat itu bisa bikin seperti apa? Nafasnya sesek, bibirnya kering, hidungnya kering, kulitnya kering sampai meletek-meletek. Itu dingin, bisa menyebabkan injury sel. Setiap hari harus olesan minyak sampai minyak. Ya, tidak cukup gel. Ya, kalau gel itu cocok untuk yang udara dingin, tapi itu sampai kurang, hidrasinya kurang, pakai minyak yang banyak supaya udara tidak terlalu mempengaruhi kulit dan mukosa. Nah, pernah nonton film Mount Everest? Perjuangan kisah nyata orang pendaki. Ya. Jadi ada sekelompok pendaki di Mount Everest kena badai. Ada yang hidup, ada yang meninggal juga. Mereka mengalami frostbite. Jadi bagian terluar tubuhnya ada yang di ujung hidung, ada yang di bibir, ada yang di jari-jari, itu mati menghitam dan itu merembet. Ya, menyebabkan kematian. Itu namanya frostbite karena cold, karena dingin, udara dingin. Terus ada radiasi. Sinar ultraviolet, radiasi apa lagi? Handphone, ya, bisa menyebabkan injury sel. Berikutnya ada infeksi, virus, bakteri, fungi, protozoa, helmin, spora, jamur, bisa menyebabkan injury sel. Trauma, ya, jatuh, laserasi, tersayat, patah tulang, itu trauma. Panas, jelas panas ya. Kulit kita ketetesan lilin, panas. Atau tersiram air. Atau yang gampang, kalian berjemur itu di pantai. Jam 9, kosong mukanya kan. Itu karena injury sel kulit. Kemudian ada iskemia. Iskemia adalah kekurangan oksigen di jaringan. Coba saja, tangannya ternyata tidak lancar sirkulasinya. Ya, kita tidur miring, tangannya kesemutan. Itu bentuk tanda dari iskemia jaringan. Ya, semuanya itu bisa menyebabkan injury sel. Degenerasi sel bisa letal, bisa non-letal, bisa mematikan, bisa tidak mematikan. Mulai timbul degenerasi itu dari sitoplasma. Ingat, bagian sel. Sitoplasma adalah bagian cairan di dalam sel yang tidak ditempati oleh nukleus. Itu makna dari sitoplasma. Sel degenerasi tidak berefek ke nukleus, tetapi berefek kepada organela di dalam sel. Ya, organela selain nukleus apa? Ada mitokondrianya, ada retikulum endoplasma, ada kompleks Golgi, lisosom, endosom, peroksisom. Ya. Ini bisa menyebabkan peningkatan cairan ke dalam sel. Influx, jadi peningkatan cairan ke dalam sel. Atau bisa peningkatan infiltrasi lemak, fatty lemak. Bisa juga bentuknya menjadi atrofi, juga hiperplasia. Sifat selnya masing-masingnya mengarah pada kematian sel. Tetapi bisa kita cegah dengan perawatan kesehatan yang baik.
untuk mencegah kematian sel. Ada degenerasi sel ini yang bersifat reversibel, ada yang irreversibel. Degenerasi sel yang reversibel, kulit tiap hari, bawah usus tiap hari, ada sel mati, bisa reversibel, ya. Yang irreversibel, contohnya sel saraf, irreversibel. Ketika seseorang kena stroke, ada jejaknya. Ini tentang penuaan sel, ya. Atrofi menyebabkan, atrofi tadi pengecilan luas selnya, bentuk selnya mengecil. Ini mengindikasikan bahwa sel sudah kehilangan strukturnya, kehilangan skeletal selnya. Kondisi hipertrofi dan hiperplasia dapat mengurangi fungsi dari sel. Penuaan sel di seluruh sistem tubuh kita. Sistem tubuh kita tidak akan ada yang luput dari penuaan sel. Ini adalah proses yang alamiah. Ya. Semua sakit itu ada obatnya. Yang enggak ada obatnya adalah penuaan. Hadisnya begitu. Penuaan sel ini prosesnya berjalan sepanjang daur kehidupan. Ada sel kita yang mulai menua bahkan sebelum kita remaja. Ya. Sel-sel kardiovaskuler menurut penelitian, sel pembuluh darah, sel endotel pembuluh darah, menurut penelitian sudah mulai ada penumpukan lemak, ya. Perubahan-perubahan seperti itu mengarah degenerasi sel. Itu sejak usia anak-anak. Jadi jaga baik-baik sel kita karena harapannya mau dipakai berapa puluh tahun? 80 tahun, 90 tahun. Nah, dijaga baik-baik sehingga aging prosesnya, proses penuaannya berjalan lebih lambat. Kita bisa memakai selnya menjadi lebih lama harapannya, ya. Ini tentang kematian sel. Nah, macam-macam kematian sel nih dipelajari. Apoptosis itu adalah proses yang normal. Rambut kita rontok normal. Kulit kita berganti normal. Itu apoptosis. Ya, jadi proses kematian sel yang normal terprogram. Kemudian ada liquefaction necrosis. Ini muncul ketika enzim lipid akan menyebabkan nekrosis. Enzim lipid jadi mencair. Contohnya paling sering ada di otak, liquefaction necrosis. Jadi nekrosisnya itu membentuk cairan. Kemudian ada nekrosis caseus. Caseus itu yang kayak keju. Ini menjadi selnya disintegrasi. Contohnya paling sering adalah gambaran paru-paru penderita tuberkulosis. Ya, nekrosis caseus. Khas sekali pada pasien TBC. Kemudian ada fat necrosis. Lipase harusnya dia mendegradasi trigliserida menjadi asam lemak bebas. Nah, asam lemak bebas ini membentuk foam shot. Jadi membentuk sel busa. Yang tadinya satu titik, kalau busa kita kocok jadi banyak kan. Nah, seperti itu. Sel asam lemak bebas menjadi membanyak seperti busa. Membentuk opak, plak, ya, di pembuluh darah yang harusnya pembuluh darah sel endotelnya selapis, karena ada fat necrosis bisa menjadi plak, opak.
Kemudian ada koagulatif nekrosis. Muncul ketika suplai darah terganggu. Biasanya menyerang ginjal, jantung, dan kelenjar adrenal. Terakhir ada gangrenous nekrosis. Muncul karena gangguan sirkulasi darah, ya, aliran darah, komplikasi ditambah dengan infeksi bakteri. Sudah gangguan sirkulasi darah, ada infeksi bakteri di situ. Paling sering kemana? Gangrenous nekrosis di mana? Di kaki, ya. Diabetikum, penyakit kaki pada penderita diabetik. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi penuaan sel. Ada faktor intrinsik, ada faktor ekstrinsik. Ya, faktor intrinsik bisa kongenital, degeneratif, imunologikal kita, keturunan, inherited, metaboliknya, status metaboliknya, neoplastik, gen-gen cancer, status nutrisi, dan psikologi. Untuk faktor ekstrinsik kimia, kelistrikan, gaya, kelembapan, radiasi, temperatur, gitu ya. Ada agen-agen infeksiusnya yang common disease, ya. Ada bakteri, fungi, insek, protozoa, insekta, ya, protozoa, virus, dan cacing.